Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi barisan dan deret aritmatika. Masih di channel Belajar Matematika Menyenangkan bersama Bu Andri. Oke, akan kita mulai yang pertama dari pengertian barisan. Apa sih itu barisan? Barisan merupakan kumpulan suatu bilangan yang disusun membentuk suku-suku, yang dipisahkan dengan tanda koma, dan memiliki pola tertentu. Bentuk umum dari barisan suatu bilangan yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN ya, di mana U1 adalah suku ke-1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya. Contoh barisan bilangan, misal Bu Andri ambil yang pertama, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kalian cermati barisan ini. Dia merupakan kumpulan suatu bilangan, dipisahkan dengan tanda koma, dan memiliki pola tertentu. Apa polanya? Suku pertama 1, suku kedua 3, berarti bedanya 2 ya. 1 ke 3 bedanya 2, 3 ke 5 juga bedanya 2, 5 ke 7 bedanya 2, 7 ke 9 juga bedanya 2. Berarti kan dia memiliki pola tertentu, yaitu plus 2. Selanjutnya contoh barisan yang kedua, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Jika kalian cermati di sini, bukankah 1, 4, 9, 16 merupakan bilangan kuadrat? Ya kan? Ya, berarti nanti setelah 16 adalah 5 kuadrat, 25. Contoh barisan yang ketiga, 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Kita cermati di sini. 2 ke 6 bedanya 4, 6 ke 18 bedanya 12. Berarti kita tidak bisa menggunakan pola seperti itu. 2 ke 6 itu dikali 3. 6 ke 18 juga dikali 3. 18 ke 54 dikali 3. Berarti polanya adalah kali 3, gitu ya. Sekarang barisan yang keempat, 1 ke 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Polanya kalau kita cermati seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Berarti nanti sini adalah 5 ditambah 8 sama dengan 13. Barisan yang keempat ini disebut juga barisan Fibonacci ya, Fibonacci. Oke, kita mulai untuk barisan yang pertama itu barisan aritmatika, yaitu suatu barisan yang memiliki beda atau selisih di antara dua suku yang berurutan selalu sama, seperti pada contoh barisan yang pertama tadi. Bedanya kan sama ya, di mana untuk rumus umumnya, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B, di mana keterangannya UN adalah suku ke N, A suku pertama, B itu beda atau selisihnya, dan N adalah banyaknya suku. Agar lebih paham, akan Bu Andri berikan contoh sebagai berikut. Contoh 1. Diketahui barisan 5, 8, 11, 14, dan seterusnya ya. Tentukan suku ke-31 dari barisan tersebut. Kalau kita hitung manual kan tentu akan membuang waktu yang cukup banyak ya. Makanya kita menggunakan rumus umum yang tadi, rumus umum untuk barisan aritmatika. Oke, langkah pertama kita harus menentukan dulu suku pertama dan beda dari barisan tersebut. Ya, kita lihat di sini, suku pertamanya yaitu 5. Sedangkan untuk beda
Dari 5 ke 8 berarti berapa? 3 ya. Kalau enggak untuk mencari beda itu sama aja suku setelah dibagi dengan suku sebelum. 8 dikurangi 5, 3. 11 dikurangi 8, 3. 14 dikurangi 11, 3. Berarti suku pertamanya 5, bedanya 3. Kita substitusikan ke rumus, yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. U31, karena yang ditanyakan adalah suku ke-31, sama dengan A-nya kita ganti dengan 5, N-nya kita ganti dengan 31, dan bedanya, B-nya kita ganti dengan 3. Kita hitung, U31 sama dengan 5 ditambah 30 dikali 3. U31 sama dengan 5 ditambah 90. U31 atau suku ke-31 dari barisan 5,8,11,14 yaitu 95. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Diketahui suku kedua dan suku ke-6 barisan aritmatika berturut-turut yaitu 25 dan 49. Berarti yang diketahui adalah U2-nya 25, U6-nya 49. Tentukan suku ke-16. Kita diminta untuk menentukan nilai U16. Oke, pokoknya kalau kita akan menentukan suku ke berapa gitu ya, syaratnya kita harus tahu dulu suku pertama dan juga beda barisannya. Oke, kemudian kita jabarkan satu persatu ya. U2 sama dengan 25. U2 berarti rumusnya kan tadi apa? A plus N-1. N-nya kan 2. 2 kurangi 1, 1 ya. 1 kali B berarti B. A plus B sama dengan 25. Ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya sekarang yang U6. U6 berarti A plus N-1. 6 dikurangi 1 kan 5. Berarti A plus 5B sama dengan 49. Ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. A plus 5B sama dengan 25. A plus 5B sama dengan 49. Kita kurangkan ya. A dikurangi A habis. B dikurangi 5B yaitu negatif 4B sama dengan negatif 24. Maka nilai B-nya atau beda barisannya yaitu 6. Setelah nilai B kita peroleh, maka untuk menentukan nilai A-nya, kita akan mensubstitusikan nilai B sama dengan 6, boleh ke persamaan 1, boleh juga ke persamaan 2. Di sini, Bu Andri akan mensubstitusikan nilai B-nya ke persamaan 1. A plus B, B-nya langsung kita ganti 6 ya. A plus 6 sama dengan 25. A sama dengan 25 dikurangi 6. A sama dengan 19. Nilai A sudah ada, nilai B juga sudah ada. Maka kita tinggal mencari nilai U16, yaitu sama dengan A plus 15B. A-nya 19, B-nya diganti 6. 19 ditambah 15 kali 6, 19 ditambah 90, yaitu U16 sama dengan 109. Oke, selanjutnya kita ke deret ya. Apa sih itu deret? Banyak dari kalian biasanya tertukar antara barisan dan deret ya. Kalau tadi barisan itu dipisahkan dengan tanda koma, sekarang deret itu merupakan jumlahan dari suku-suku suatu barisan. Berarti nanti ada tanda hubung plus ya. Kalau deret itu ada tanda hubung plusnya. Deret suatu bilangan kita lambangkan dengan SN, yang artinya jumlah N suku pertama. Contohnya seperti ini. Misal Bu Andri punya barisan 1, 3, 5, 7, 9. Ini kalau barisan ya. Nanti kalau deret berarti penulisannya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya.
kita akan menentukan nilai S1, jumlah satu suku pertama. Berarti kan satu suku pertamanya hanya ini ya, S1 sama dengan 1. Sekarang S2, jumlah dua suku pertama. Dua suku pertama yang mana? Berarti kan 1 dan 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kalau S3 bagaimana? Ya berarti jumlah 3 suku pertama. 1 ditambah 3 ditambah 5. Seperti itu ya. Sekarang kalau S5, berarti jumlah 5 suku pertama. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, sekarang bagaimana jika S100? Jumlah 100 suku pertama. Ya, kalau kita menghitungnya manual tentu akan butuh waktu yang cukup banyak ya. Makanya untuk memudahkan perhitungan seperti ini, kita akan belajar yang namanya deret aritmatika. Oke, kita sekarang ke deret aritmatika, yaitu suatu jumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Dari barisan aritmatika tadi, kita jumlahkan suku-sukunya, maka menjadi deret aritmatika. Di mana untuk rumus umumnya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Untuk keterangannya, Sn adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, B itu beda, dan N adalah banyaknya suku. Agar lebih paham, akan Bu Andri berikan contoh sebagai berikut. Contohnya, pada barisan aritmatika diketahui suku kedua sama dengan 5. Dan jumlah suku keempat dan suku keenam sama dengan 28. Tentukan nilai S8 dari barisan tersebut. Berarti ini yang diketahui adalah U2 sama dengan 5. Jumlah suku keempat dan keenam. Berarti U4 ditambah U6 sama dengan 28. Kita akan mencari S8, jumlah 8 suku pertama dari barisan ini. Oke, kita tuliskan. Seperti ini ya. Kita mulai dari yang U2 dulu. U2 sama dengan 5. Kalau kita tuliskan, berarti gimana? Kalau kita menggunakan rumus barisan yang tadi. A plus N-1B menjadi A plus B sama dengan 5. Ini adalah sebagai persamaan yang pertama ya. Selanjutnya kita yang kedua. U4 ditambah U6 sama dengan 28. U4 berarti kan A plus N-1, 4-1 berarti A plus 3B. Ditambah U6 berarti A plus 5B. Seperti ini, sama dengan 28. A ditambah A yaitu 2A, 3B ditambah 5B yaitu 8B. Sama dengan 28. Sekarang karena ini bisa kita sederhanakan, maka kedua ruas kita kalikan dengan setengah, menjadi A plus 4B sama dengan 14. Kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Setelah itu akan kita eliminasi. Kita akan mengeliminasi persamaan yang pertama dan yang kedua. A plus B sama dengan 5. A plus 4B sama dengan 14. Kita kurangkan ya. B dikurangi 4B sama dengan negatif 3B. 5 dikurangi 14 yaitu negatif 9. Maka nilai B-nya kita peroleh 3. Nilai B sudah kita peroleh, maka kita akan mencari nilai A-nya. Bu Andri akan mensubstitusikan nilai B sama dengan 3 ke persamaan yang pertama. Boleh juga ke persamaan yang kedua, bebas ya. Nanti kalau misalnya kalian menghitungnya benar, hasilnya pun akan sama. A plus B, B-nya kita ganti 3. A plus 3 sama dengan 5. A sama dengan 5 dikurang 3. A sama dengan 2. Nilai A sudah ada, nilai B sudah ada, maka kita bisa menghitung nilai S8.
8. S8 sama dengan N per 2. N-nya kita ganti 8, A-nya kita ganti 2, B-nya kita ganti 3. Ya, diperoleh seperti ini. 8 dibagi 2 yaitu 4, 2 kali 2 4, 8 kurangi 1 7, 7 kali 3 21. Maka S8 sama dengan 4 dikali 25, S8 sama dengan 100. Oke, sekian video pembelajaran tentang barisan dan deret aritmatika. Semoga apa yang Bu Andri sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.